Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuratul Hanifah, NIM 932102619. Saya akan mempresentasikan makalah yang sudah saya buat tentang manfaat lazisnu atau Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama di Dusun Gebang Kerep, Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. Selanjutnya ada bab 1 pendahuluan. Yang pertama terdapat latar belakang. Latar belakang dari judul tadi, kesejahteraan sosial adalah suatu kegiatan yang terorganisir dengan tujuan membantu penyesuaian timbal balik antara individu-individu dengan lingkungan sosial mereka. Kesejahteraan sosial merupakan keadaan di mana seseorang merasa nyaman, tentram, bahagia, serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Masalah sosial adalah fenomena yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat. Kemiskinan juga merupakan bahaya besar bagi umat manusia. Yang namanya kemiskinan selalu ada dan susah untuk menyelesaikan secara tuntas. Meskipun demikian, Islam juga menganjurkan untuk memberantas atau setidak-setidaknya mengurangi kemiskinan. Islam memiliki konsep yang matang untuk mengentaskan kemiskinan dengan aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran, di mana mereka yang kaya harus menyisihkan sebagian hartanya untuk yang miskin dan golongan yang lainnya, atau yang kaya membantu yang miskin dan lemah. Pemberian tersebut dapat berupa zakat, infak, dan sodakoh, sehingga dengan demikian diharapkan dapat terwujud keadilan dan kemakmuran. Maka dari itu dibutuhkan instrumen yang mampu mengentaskan kemiskinan. Salah satunya adalah zakat, infak, dan sedekah atau zis. Dengan hal ini, potensi zakat dan sodakoh juga infak di tanah air kita sangat besar jika bisa dihimpun secara maksimal. Maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul manfaat lazisnu atau Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama di Dusun Gebang Kerep, Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. Karena biar kita mendapatkan solusi untuk mengetahui cara mensejahterakan umat. Yang kedua yang terdapat dalam latar belakang ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini yaitu bagaimana lazisnu sebagai hubungan kemanusiaan dan apa saja manfaat dari adanya lazisnu. Yang ketiga ada tujuan. Berdasarkan rumusan masalah tadi, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lazisnu sebagai hubungan kemanusiaan dan apa saja manfaat dari adanya lazisnu. Yang ketiga, manfaat. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang lazisnu sebagai hubungan kemanusiaan dan manfaat dari adanya lazisnu. Bab 2, kajian pustaka. Dalam kajian pustaka yang pertama ada membahas tentang zakat, infak, dan sodakoh. Zakat secara syara adalah hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya di mana syara mewajibkan untuk mengeluarkannya kepada orang-orang fakir dan yang lainnya dengan syarat-syarat khusus. Zakat merupakan salah satu pilar atau rukun dari 5 pilar yang membentuk Islam. Zakat juga merupakan salah satu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Selain itu, zakat juga memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya ada infak. Infak adalah ibadah sosial yang dilakukan dengan sukarela serta diberikan dalam bentuk harta untuk kemaslahatan umat. Infak adalah menggunakan atau membelanjakan harta benda untuk berbagai kebaikan. Infak ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infak yang wajib diantaranya zakat, kafarat, dan nazar.
Infak yang sunnah diantaranya infak kepada fakir miskin sesama muslim dan infak bencana alam dan lainnya. Yang selanjutnya, sedekah. Sedekah adalah ibadah sosial yang dilakukan sukarela, baik itu pemberian berupa materi atau non-materi, seperti tindakan menolong, tersenyum, dan lain sebagainya. Sedekah bukan merupakan suatu kewajiban, sifatnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya, baik mengenai jumlah, waktu, dan kadarnya. Setiap bersedekah dikeluarkan dengan perasaan ikhlas tanpa motivasi atau niat untuk dipuji. Yang kedua, ada pentasyarufan infak dan sedekah. Agar pendayagunaan zakat dapat berjalan dengan baik, artinya benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya, maka proses pendayagunaan zakat sangat memerlukan manajemen. Beberapa upaya lembaga dalam mengoptimalkan zakat yaitu dengan melakukan pentasyarufan zakat secara produktif. Yang ketiga, Lazisnu. Lazisnu baru didirikan pada Muktamar NU tahun 2004 di Solo. NU Care Lazisnu sebagai lembaga amil zakat, infak, dan sedekah milik organisasi masyarakat terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Bermitra dengan berbagai lembaga atau instansi pemerintah dan swasta. Eksistensi Lazisnu merupakan wujud kepedulian NU dalam meningkatkan kesejahteraan para duafa, khususnya di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Yang selanjutnya, bab 3, pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan membahas dua hal, yaitu ruang lingkup pelaksanaan dan metode pelaksanaan atau metode penelitian yang akan saya terapkan. Di dalam ruang lingkup pelaksanaan, ada golongan yang menerima zakat. Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada mustahik, sebagaimana tergambar di dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60, yakni fakir, miskin, amil, mu'allaf, rikob, ghorim, sabilillah, dan ibnu sabil. Penyebutan 8 kelompok penerima zakat dalam ayat tersebut yang dalam istilah hukum fikih Islam artinya asnaf samaniyah atau kelompok 8. Yang kedua, ada dari pelaksanaan terdapat manfaat adanya Lazisnu. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Yang kedua, terjalinnya hubungan kemasyarakatan karena adanya Lazisnu. Yang ketiga, adanya Lazisnu ini juga memudahkan orang yang ingin berbagi kepada orang yang membutuhkan. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian. Untuk memecahkan suatu masalah digunakan cara atau metode tertentu yang sesuai dengan pokok masalah yang akan saya bahas. Metode ini dipilih agar penelitian dapat menghasilkan data-data positif dan dipercaya kebenarannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, di mana prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang yang diperlukan dan yang diamati. Dan terdapat sasaran penelitian. Adapun yang dijadikan objek atau sasaran penelitian dalam penelitian ini yaitu masyarakat dan kru Lazisnu di dusun Kebangkerep. Selanjutnya bab terakhir, bab 4 penutup. Kesimpulan, zakat, infak, dan sedekah yang disingkat ZIS merupakan ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan saja, namun berkaitan juga dengan hubungan kemanusiaan yang punya nilai sosial di masyarakat. ZIS memiliki manfaat yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat yang dipandang dari sudut ajaran Islam dan juga kesejahteraan umat. Manfaat adanya Lazisnu. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
Yang kedua, terjalin hubungan kemasyarakatan karena adanya lazisnu. Yang ketiga, adanya lazisnu ini juga memudahkan orang yang ingin berbagi kepada orang yang membutuhkan. Selanjutnya, saran atau rekomendasi. Lazisnu merupakan sebuah program untuk mensejahterakan masyarakat terutama warga NU. Program-program yang telah dirintis oleh NU Lazisnu JPZIS Kebangkerep semoga dapat berjalan dengan lancar dan maksimal, serta dapat selalu menebarkan manfaat kebaikan bagi seluruh umat. Dari makalah ini tadi, tidak adanya pembahasan dan tidak ada hasil. Cukup sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Saya akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.